Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Perkenalkan, nama saya Muhsin Hanif Al-Ghifari dari Prodi Hukum Tata Negara. Semester 1 akan menjelaskan tentang seputar kias. Nah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman dan ilmu. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat hingga akhir zaman. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas, atau saya akan membahas metode istinbat dalam hukum Islam, yaitu ada kias. Nah, yang pertama ada pengertian. Kias itu secara bahasa mengukur atau membandingkan. Secara istilahnya itu kias adalah metode analogi yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum atau kasus baru yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis dengan membandingkannya dengan kasus yang serupa atau yang telah ada hukumnya. Nah, untuk dasar kias, dasar hukum kias ini memiliki landasan dalam syariat Islam. Di antaranya ada pada Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau hadis. Kisah Mu'adz bin Jabal yang diutus ke Yaman menjelaskan metode istinbat ini, istinbat hukum kepada Rasulullah. Nah, ada yang ketiga ada rukun kias. Nah, kias ini memiliki 4 rukun, yaitu al-asal, kasus yang asal hukumnya yang sudah jelas. Terus al-fa'ru, kasus yang baru atau yang belum ada hukumnya. Terus hukum al-asal, hukum yang berlaku pada kasus asal. Nah, yang keempat ini ada ilat, sebab atau alasan hukum yang menghubungkan antara kasus dengan kasus baru. Nah, ada contoh kias. Nah, contoh sederhananya adalah pengharaman khamar atau minuman keras. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa khamar itu diharamkan karena memabukkan. Nah, lalu muncul pertanyaan tentang narkoba, karena narkoba juga memabukkan dan merusak akal. Nah, maka hukum dikiaskannya menjadi haram. Begitu. Nah, untuk kedudukan kias sendiri dalam hukum Islam, kias digunakan jika tidak ditemukan hukum dalam Al-Quran atau hadis atau juga ijma. Meski demikian, kias juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Nah, untuk penutupnya demikian penjelasan singkat dari saya tentang kias. Untuk metode ini menunjukkan betapa fleksibelnya hukum Islam. Semoga dapat mengaplikasikan pemahaman ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Suatu waktu ada seorang sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu diutus sama Rasulullah. Mu'adz, pergi kamu ke Yaman, bimbing orang-orang di sana supaya mereka bagus dalam Islamnya. Siap ya Rasulullah, saya pergi ke Yaman. Tapi Rasulullah punten mau nanya, gimana kalau saya ke Yaman, caranya gimana untuk ngajak orang-orang atau bimbing orang-orang? Oh, gampang kata Rasulullah. Lihat kata Rasulullah, pertama, minta mereka untuk beriman pada Allah, minta mereka bersyahadat. Oke, yang kedua, setelah syahadat suruh mereka untuk sholat. Setelah mereka sholat ya Rasulullah, suruh mereka untuk berzakat. Siap, jelas ya? Ini sudah kita jelaskan kemarin. Beriman, sholat dan zakat. Lalu gimana cara saya ngatur mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, pakai Al-Quran. Cari di dalam Al-Quran. Katanya Mu'adz lagi, kalau saya tidak ketemu di dalam Al-Quran, hukumnya apa? Bagaimana ya Rasulullah? Pakai kata-kata saya, sunnah Nabi. Kalau saya nggak ketemu dalam sunnah Nabi, bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, gunakan akalmu berdasarkan Quran dan sunnah. Oke, gunakan akalmu berdasarkan Quran dan sunnah. Itu namanya kias.
Itu namanya kias. Karena ada banyak hal yang belum ada di zaman Rasulullah, tapi bisa dihukumi dengan kias.